komunikasi ya Bu ya, saluran komunikasi apa yang kita gunakan untuk saling diskusi, tanya jawab dan lain-lain. Begitu nanti mungkin difasilitasi berupa grup oleh Datin, efektifnya seperti apa, dan kalau bisa ya di jam-jam jam-jam sore atau tidak terlalu berlarut malam lah, saling mengerti mami kondisi masing-masing dalam bertanya atau apa ya, kita memahami juga di lapangan bagaimana ya, saling ini gitu Bu, apa deh, bukan ji masalah, saya rasa itu Bu, bukan ji masalah ya, saling memaklumi mami bagaimana, dan kalau bisa pertanyaannya juga nanti dijawab di chat. Jadi kalau bisa tidak ada pertanyaan yang sama. Tapi jadi sama-sama jika memperhatikan itu kalau masalah seperti itu Ji. Tentu pencatatan pelaporannya kalau bisa ya. Setiap melakukan transaksi itu dicatat. Pelaporannya bagaimana untuk mengefektifkan saja pelaporan. Tak kalau bisa tiap, karena di sini contohnya R2 ini Bu, tiap transaksi ini ditulis tanggal 3 2 kali, tanggal 5 sama 6, tanggal 7, baru kita lapor sebelum habis bulan. Masa kita melaporkan lagi di bulan berikutnya dengan sambungannya gini, ibaratnya masih bisa sampai 15 di sini Bu. Nah, logisnya saya seperti itu, biar efektif pelaporan tak seperti apa. Iya. Terima kasih Bu Heti. Bagaimana Bu Heti, masih jelas? Ya, terima kasih Pak. Iya Bu Heti, iya, makasih. Iya Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Iya, saya mau bertanya, kan begini, kita di Pasangkayu ada sebagian kita beberapa kecamatan itu kita mencoba untuk melakukan penginputan. Yang kita kan masih bingung juga, kalau yang ganti cara dan lain sebagainya kan tidak ada masalah Ji. Yang jadi masalah di sini kan peserta baru. Peserta baru itu cuma ada 2. Pasca persalinan dan pasca keguguran. Nah, seperti pertanyaan dari awal, saya kayak tadi dia belum pernah ber-KB dan dia ber-KB dan dia juga belum pernah keguguran atau melakukan persalinan. Nah, itu kita isi di mananya kan gitu. Sedangkan di aplikasi ini cuma pasca salin dan pasca keguguran. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita melakukan penginputan itu kan tidak bisa langsung menginput register pelayanan, kita harus menginput R1 dulu, mutasi alkonnya, data awal kan begitu. Dua Pak ya. Tapi Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad hilang kayaknya Pak Ahmad. Jaringan mungkin Pak. Iya, jaringannya Pak Ahmad itu. Iya, yang kedua itu soal mutasi alkon kan begitu. Karena di penginputan itu yang diisi pertama harus mutasi alkon, alkon awal kan begitu. Betul, baru habis awal, itu Pak, kita bisa mengisi register pelayanan. Secara otomatis saat kita menginput di laporan pelayanan, dengan otomatis pelaporan di mutasi alkon akan berubah. Kan seperti itu. Ya. Apakah kita harus mengetik lagi kayak kode 1 untuk penerima kode transaksinya? Apa kita harus mengetik kembali atau bagaimana? Untuk penerimaan Pak ya? Ya, ibaratnya kayak apakah kita harus memberikan kode kembali di mutasi alkon yang di aplikasi kan seperti itu. Padahal saat kita melakukan penginputan Pak. R2 dengan otomatis akan berkurang kan? Iya. Seperti tidak itu. Pak. Tidak Pak. Kalau di aplikasi Pak, tapi otomatis kan? Lupa Pak. Iya, otomatis bertambah Pak. Saat diterima seperti apa, ditulis jumlahnya, tidak ada kode-kode di dalam Pak. Oh iya. Kalau aplikasi tapi iya. Kan sudah. Iya. Tadi berarti kan yang ini yang jadi pertanyaan sekarang yang pertama. Belum pernah melakukan belum pernah pasca persalinan. Ya. Nah, di sini kan cuma 2. Jadi kita nanti mengisinya di mana kan gitu. Itu yang jadi juga. Makanya saya belum isi kalau KB baru saya belum masukkan. Kalau masalah untuk pelayanan ulang saya sudah masukkan di data di aplikasi SIGA kan begitu. Iya. Bagaimana? Ibu Dian mungkin bisa bantu jawab masalah cuma itu aja. Lagi ya Pak ya. Ada tadi kolom kosong.
kayaknya melenceng lagi nih pembahasan kita, tapi tidak apa-apa ya. Sebenarnya kita mau fokus pada pengisian formulir manual nih Pak. Tapi ya udah, kalau bahas mengenai penginputan menggunakan aplikasi itu nanti panjang lagi ya Pak ya. Tapi tidak apa-apa. Di sini khusus saya bahas kembali. Untuk saya sudah coba ya Pak ya, Bu Nurhilda, saya juga sudah coba menginput ya untuk kesertaan KB baru. Bagi kasus yang memang bukan pasca salin ataupun bukan pasca keguguran, itu bisa terekam. Bisa terekam tanpa harus memilih. Jadi dikosongkan aja. Ya, dikosongkan aja. Nanti kan kalau dipilih itu nanti baru diklik itu tanda panah ke bawah, baru ada terbuka tuh. Ya. Tapi kalau tidak tidak dipilih itu tetap kosong, jadi nggak harus memilih. Tadi sih dicoba sama Ibu Nova ya, Bu Nova ya. Logikanya kemudian bisa. Saya potong dulu sedikit, kemudian ya. Ya silakan Pak Wan. Ini kalaupun ada yang kayak kasus keluarga baru, seharusnya itu direkap data keluarga harus ditambah dulu, ya. Ditambah dulu keluarga itu. Kan ini keluarga baru nih, pasti kan ada mutasi keluarga dari keluarga yang keluarga induknya pasti kan keluar dulu jadi keluarga baru ya kan. Dari di Neosiga baru ini ada rekap data keluarga. Nah rekap data keluarga ini kita bisa tambahkan keluarga tersebut. Nah di situ dilihat nanti kita di situ dilihat di data-datanya, data namanya siapa, suaminya siapa, peserta KB-nya langsung ada di situ. Jadi gitu. Jadi, nah dari rekap data keluarga baru ini nanti men-trigger bahwa di pendataan PBDKI ada ini keluarga baru. Ini jadi sasarannya kita untuk mendata ulang. Gitu. Jadi ini tetap dicatat memang pada saat untuk pengisian R2 dia di sana tidak ada, tapi harus membuat data baru dulu. Ada di menu rekap data keluarga baru. Itu yang kemarin. Itu langkah-langkahnya untuk membuat yang peserta KB baru tadi. Betul. Nah, gitu Bu. Ya, jadi mekanismenya bertahap ya Pak Awal. Mekanismenya bertahap ya. Ketika ada kasus bahwa dia adalah pengantin baru yang baru itu kan mau menggunakan KB, pasti tentu dia akan dibuatkan dulu tuh data kakak baru. Jadi tahapannya harus memang bertahap karena tidak bisa mengisi manual dan nanti baru muncul tuh. Nah, kalau kasus itu ya nanti dengan sendirinya akan. Betul, bertahap ya Pak Awal ya. Mulai dari karena semua dikembalikan pada database. Kita men-trigger semua dari database. Karena kita mengacunya pada basis data keluarga. Betul. Satu itu. Jadi harus kita menambah keluarga dulu baru gitu. Itu kemudian. Oke. Iya, betul. Gimana Pak Bu Hilda atau Pak Rofi? Jadi maaf Pak sedikit. Jadi kalau misalnya kita dapat kasus begitu, berarti kita input dulu, ditambahkan dulu di rekapitulasi PK, baru kita lanjut ke R1 begitu Pak? Tidak, ada di Neosiga itu ada rekap data, di situ bisa ditambahkan langsung Bu keluarganya. Ada di rekapitulasi data kan rekapitulasi data itu ada rekapitulasi data keluarga. Terus ada di situ pilih, nah di samping kanan itu tambah baru. Iya, tambah baru. Itu nanti kita praktek kalau memang Iya Pak, oke, paham Pak. Ya, jadi memang untuk penginputan aplikasi agak apa ya jelimet ya Bapak Ibu, makanya kita perhatikan aja. Tapi berarti rekapitulasi data keluarga ini ya berarti yang harus dirubah ya Pak ya? Ditambah. Iya Pak. Tambah data keluarga ada di bagian kanan atas. Tengah itu. Kanan atas. Sudah Pak. Sudah. Oke Pak Ahmad. Sip. Oke. Siap ya. Kita kembali ke pencatatan manual ya, formulir. Oke, lanjut. Izin lagi Pak Arpancis. Iya Bu Hilda, kenapa Ki? Ya, untuk kesekian kalinya, tabe Pak. Tanya memang nih Bu. Di form itu kan ada tanggal mutasi alkon. Iya, tanggal mutasi alkon. Tanggal
obat yang diterima Paskes disesuaikan dengan tanggal pada saat dia terima atau disesuaikan dengan pada saat tanggal terbitnya SBBK online-nya. Karena kadang SBBK online. misalnya Puskesmas meminta tanggal 10, terus pihak OPD menginput di tanggal itu juga keluar suratnya, surat SBBK-nya. Tetapi diantarkan 1 minggu kemudian. Tidak, saya rasa teknis, tidak rumit Ibu. Tanggal berapa Ibu nyata terima real itu barang, realnya ya Bu ya, realnya barang terima tanggal berapa, langsung dikasih masuk di penerimaan. Karena gitu. Harus tidak bisa nyata ada dipakai, barangnya, iya, Pak. harus real. Harus nyata ada barangnya, Iya, baru bisa baru dilaporkan. dicatat. Saya Karena rasa kalau belum itu ada tidak terus bisa. tiba-tiba ada pelayanan, kan Iya, Bu, gimana? nggak Nggak bisa bisa juga dipakai. dilakukan pelayanan. Oh iya Bu. Oke Bos. Oke Pak Bos. Oke Bos, iya. Yes, kayaknya sudah sampai R2 Bu. Mungkin pencatatan dan pelaporan untuk formulir SDM bisa dilanjut Ibu Samsam. Oke, baik. Dikit Pak tadi Panjis. yang untuk Yang mana Bu? Sorry. yang melaporkan tanda tangannya, tolong disampaikan. Yang bertanda tangan di bawah siapa? Iya. Iya, ya. Ini yang bertanda tangan di mutasi Alkon yaitu R2, yaitu pimpinan Faskes. Pimpinan Faskes KB, jaringan atau jejaring, dicoret salah satu yang tidak bertanda tangan. Apabila dia jaringan, berarti pimpinan Faskes KB-nya dan jejaringnya yang dicoret. Oke. Seperti itu. Oke, jadi misalnya tadi Pak Yahya yang mencatat ini formulir, misalnya di Pustu, berarti yang tanda tangan Pustu ya. Kalau yang catatan pelaporannya terjadi di Faskes, berarti Faskes, pimpinan Faskes yang bertanda tangan. Gitu ya. Ya, makasih Pak Pancis. Lanjut. Ya Bu. Bapak Ibu, mungkin sekian dulu dari penjelasan dari saya tentang tata cara pengisian data pelayanan KB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Samsam. Ibu Samsam, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Pancis atas penjelasannya terkait Kanal 1KB, R1KB, dan R2KB. Selanjutnya, Bapak Ibu izin saya ingin menjelaskan terkait pencatatan pelaporan untuk SDM. Bagian dalam, apa suara saya cukup terdengar? Sangat jelas, Bu. Jelas Bu Samsam. Terdengar jelas Kak Samsam. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah cukup familiar dengan form untuk kanal ya, apalagi untuk kanal PKB 2020. Karena saya lihat beberapa di aplikasi sudah terupdate juga datanya. Mungkin sekilas saja mengulas untuk kanal PKB 2020. Pada bagian atas ini seperti Bapak dan Ibu ketahui, ini merupakan kode register untuk kode PKB yang terdiri dari 2 digit kode provinsi, 2 digit kode kabupaten, dan kode tenaga programnya huruf B untuk PKB, dan nomor register PKB LKB itu ada 2 digit. Kalau di aplikasi itu akan tergenerate atau langsung secara otomatis akan tertulis pada pada formnya nanti. Tapi kalau untuk form manualnya mungkin bisa dikosongkan, tapi diharapkan untuk kode provinsi dan kode kabupaten Bapak Ibu bisa mengisi juga secara manual.
Kemudian pada bagian bawah ini ada pengisian untuk identitas PKB atau PLKB, nama, tanggal lahir, alamat. Di sini alamat domisili ya Bapak Ibu untuk PKB PLKB, bukan alamat desa binaan, tapi alamat rumah domisili PKB dan PLKB tersebut. Kemudian juga bisa diisikan nama akun sosial media bila ada. Kalaupun misalnya bila tidak ada bisa dicentang untuk bagian tidak ada. Dan di sini juga ada kode register, bisa diisi sesuai dengan kode yang ada di atas. Kemudian pada bagian bawah ini ada pengisian terkait jenis kelamin. Di sini cuma ada 2, yakni tinggal dilingkari laki-laki atau perempuan. Kemudian nama jabatan petugas, kalau misalnya PKB tinggal dicentang PKB dengan jabatan keahliannya. Kalau PLKB tinggal dicentang pada bagian yang kode 2. Bisa dicentang juga apakah PLKB tersebut merupakan PNS atau non-PNS. Bila non-PNS, maka nanti di bagian nomor 6 itu ada SK pengangkatan khusus untuk PLKB non-PNS. Kalau ada SK-nya boleh dicentang ada pada kode 1, dan kalau misalnya tidak ada boleh dicentang pada kode 2. Kemudian bila ada, nanti Bapak Ibu silahkan menuliskan nomor SK-nya, kemudian tanggal dikeluarkan SK tersebut dan dikeluarkan oleh siapa. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, bagaimana dengan P3K, PKB dari P3K? Apakah nanti dimasukkan ke mana? Kenapa tidak ada pilihannya ya Bapak Ibu ya? Jadi untuk P3K, kalau kita merujuk dari aturan yang ada, kan merupakan bagian dari ASN juga, walaupun bukan PNS. Namun pada formulir K0 PKB diisi jabatan sebagai PKB, dan variabel-variabel yang lain, jabatan keahlian dan identitas lainnya atau desa kelurahan PKB tersebut dapat diisi sesuai dengan identitas dari PKB P3K tersebut. Kemarin kenapa belum ada pilihan P3K, karena sebenarnya formulir U3 ini sudah beredar di tahun 2020, sementara jabatan P3K itu baru ada di tahun 2021. Jadi pada saat ini, jadi kebijakan yang diambil adalah untuk jabatan P3K PKB itu dicentang pada bagian PKB saja, dan variabel-variabel lain bisa menyesuaikan. Kemudian yang lainnya, di sini ada NIP, silahkan diisi bagi untuk PKB maupun PLKB PNS. Kemudian NIK juga pasti diisi untuk semua jabatan. Kemudian pendidikan terakhir untuk S1 artinya diisi tentang pada bagian nomor 5, kalau S2 artinya bagian 6, kalau misalnya SMA artinya centang pada bagian 1. Kemudian pada program studi, di sini ada pilihan dokter, perawat, bidan, kode 4 kalau lainnya. Nah, lainnya ini kita bisa melihat pada bagian bawah kode kualifikasi pendidikan yang bisa Bapak Ibu pilih. Misalnya PKB tersebut merupakan lulusan dari ilmu kesejahteraan sosial. Jadi dicentang pada bagian nomor 4 dan lainnya dituliskan kode E. Kalau misalnya program studinya ternyata tidak ada di luar dari semua yang ada di dalam kolom ini, Bapak Ibu bisa menambahkan kode selain dari kode yang ada di sini atau menuliskan kata lainnya. Jadi setidaknya Bapak Ibu tahu kalau misalnya program studi dari PKB atau PLKB tersebut tidak ada pada kode kualifikasi yang sudah tersedia pada tabel. Kemudian jadi pengisiannya kurang lebih seperti ini. Latihan fungsional tentunya Bapak Ibu bisa mencentang, bisa lebih dari 1, kalau misalnya sudah mengikuti LDU atau refreshing, ataupun penjenjangan. Kalaupun misalnya belum mengikuti ketiganya, bisa mencentang bagian 4. Kemudian pelatihan teknis, di sini Bapak Ibu bisa memilih lebih dari 1 pilihan, kalau misalnya sudah mengikuti pelatihan teknis, pencatatan pelaporan, dan sebagainya. Kalau misalnya belum, nanti bisa klik yang bagian 7 atau mencentang bagian 7. Kemudian bagian perlengkapan ini perlengkapan yang sudah dimiliki dan tahun perolehnya.
Jadi misalnya Bapak Ibu menerima PLKB KIT pada tahun 2020, artinya di sini dicentang pada kode 1, kemudian dituliskan dituliskan tahun 2020. Mungkin kalau untuk bagian kartu pendaftaran SDM lini lapangan untuk PLKB, sekian penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Cukup. Ada Bu. Oh iya, silakan Saya Ibu ada Hati. Terima kasih. Yang saya ingin di sini dari oleh Ibu bahwa data itu hanya satu penyuluh yang dibenarkan, apakah PNS ataupun PLKB non-PNS. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika di dalam satu kecamatan itu banyak yang terdata PLKB non-PNS-nya dan banyak juga PNS-nya. Seperti apa ini pemetaan, Bu? Baik. Jadi pertanyaan dari Ibu Heti, kalau misalnya di satu kecamatan itu terdapat banyak PLKB PNS dan terdapat banyak PKB PNS ya Bu ya? Iya Bu, ya seperti itu. Oh iya. Jadi kalau misalnya demikian artinya perlu dibuat kartu K0 PKB-nya, K0 PKB PLKB-nya. Jadi setiap orang yang masuk dalam jabatan tugas ini harus dibuatkan K0-nya supaya ini bisa terintegrasi juga dengan data-data yang lainnya. Karena nanti di pencatatan misalnya terkait kegiatan nanti di Poktan itu nanti akan menandai siapa nih PKB atau PLKB yang bertugas pada kegiatan tersebut. Jadi semua PKB, PLKB baik yang PNS maupun non-PNS harus dibuatkan K0 PKB-nya. Gitu Bu. Oke Bu, terima kasih. Catatan Bu Samsam dengan syarat satu petugas satu wilayah binaan. Oh ya, betul. Dengan syarat satu desa itu minimal ada satu PKB minimal satu desa, tapi satu desa tidak boleh lebih dari satu PKB. Begitu ya Bu Dian ya? Oke. Sedikit Bu, masalah ini nantinya P3K, apakah nanti terbit SK-nya baru bisa diperbarui lagi datanya? Karena kebetulan kan teman-teman yang P3K masih terdata di sini selaku PLKB non-PNS, jadi otomatis seketika keluar SK-nya bisa diperbarui menjadi P3K Bu, ASN. Iya Bu, jadi untuk data K0 sebenarnya ini bisa diperbaharui setiap saat untuk aplikasinya nanti. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya sekarang memang yang tercatat sebagai PLKB, artinya sekarang dicatatnya sebagai PLKB. Kalau misalnya nanti SK-nya sudah keluar, nanti baru kemudian diperbaharui data K0-nya. Termasuk juga mungkin nanti desa binaannya Bu ya, karena nanti ada di lampiran kedua K0 PKB ini ada lampiran untuk lampiran yang kedua kita masuk ini terkait desa binaan si PKB atau PLKB tersebut. Jadi pengisiannya, ya baik Bu. Saya lanjut langsung ke lampirannya Bu untuk bagian K0 PKB. Jadi di bagian kedua di lampiran K0 PKB ini ada pengisian untuk kelurahan atau desa binaan. Jadi bisa diisi lebih dari satu desa. Di sini banyak sekali sebenarnya kolom yang tersedia karena di beberapa daerah itu ada kasus satu PKB menangani puluhan desa. Jadi kolom yang disediakan memang cukup banyak, tapi bisa menyesuaikan untuk masing-masing PKB dan PLKB. Di sini diisi nama kelurahan atau desa binaan PKB atau PLKB, kemudian di sebelah kanannya itu diisi kode wilayah kelurahan dan desa. Tapi ini menyesuaikan dengan kode Kemendagri ya, sekali lagi Bu. Jadi disesuaikan kode wilayahnya sesuai dengan kode Kemendagri. Kemudian di bagian bawah, ini nanti bakal ada menyetujui kepala PDKB kabupaten atau kota, dan kemudian bertanda tangan PKB atau PLKB kecamatan apa, dan nama PLKB atau PKB-nya. Di sini ketika misalnya ada kasus satu PKB memiliki dua wilayah binaan, itu binaannya lebih dari satu kecamatan. Jadi misalnya kecamatan Wono dan kecamatan
kecamatan Binuang misalnya. Jadi PKB, PLKB kecamatan ditulis Wono, Mulyo, dan Binuang. Jadi kedua kecamatannya ditulis. Tapi kan pada umumnya desa binaan PKB, PLKB biasanya berada di dalam satu kecamatan. Tapi kalau untuk case-nya ada di dua kecamatan yang berbeda, maka nama kecamatan tersebut tetap dituliskan dua-duanya di bagian bawah. Sampai ini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Misi Bu Samsam. Ya. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat diucapkan sama Bu Dian bahwa petugas di lapangan itu satu desa satu PLKB atau PKB. Di sini saya mau tanyakan Bu, kami di bawah di Kaluku jujur saja ada satu wilayah yang dimana satu desa itu terdiri dari dua petugas, satu PLKB PNS dan satu PLKB non PNS. Kemarin saya mau menginput di Newsiga, saya masih bimbang mau nama yang mana karena menurut informasi dari OPD bahwa yang dicatatkan itu yang pegang wilayah adalah PLKB non PNS karena dia terhitung database di pusat. Sementara PLKB PNS itu hanya membantu. Jadi di sini yang mau saya tanyakan Bu, bagaimana sistematikanya dalam penyimputan nanti? Apakah yang saya input di desa tersebut bertanggung jawab PLKB non PNS-nya atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu Yelda atas pertanyaannya. Jadi bagaimana jika ada satu desa atau kelurahan yang dibina oleh lebih dari satu PKB atau PLKB ya Bu ya? Jadi kalau berdasarkan aturan kan yang seperti tadi disebutkan oleh Bu Dian, kalau satu desa atau kelurahan memang hanya dibina oleh satu PLKB atau PKB. Jadi kalau misalnya ada lebih dari satu, maka memang harus dipilih satu saja PKB yang membina desa tersebut. Jadi kalau tadi yang diceritakan oleh Ibu Hilda, sebenarnya yang terdata di pusat itu pembina wilayah, pembina desa tersebut adalah PLKB non PNS ya Bu ya. Jadi artinya yang dituliskan sebagai pembinanya adalah orang tersebut. Jadi nggak bisa dua, tapi harus dipilih satu saja Bu, gitu. Tapi Bu, kenyataan di lapangan yang bekerja adalah PLKB PNS-nya, sementara PLKB non PNS sebagai penanggung jawabnya, dia dipekerjakan di kantor. Jadi bagaimana itu ceritanya Ibu? Oh. Oke, kalau itu mungkin saya minta bantuan dari Bu Dian kalau kasusnya seperti itu bagaimana Bu? Kalau kondisi lapangan, kalau secara tertulis itu seharusnya sih tetap yang PLKB non PNS, tapi bagaimana Bu? Karena kan begini, alasannya OPD itu mengapa PLKB non PNS-nya tidak turun langsung ke lapangan, kami bisa terima karena mereka belum ada gaji untuk sebagai petugas lapangan. Tapi yang kami sendiri sebagai PLKB tidak terima karena kenyataan kami yang bekerja, tetapi hasil kerja kami bukan kami yang ditahu. Yang ditahunya oh ini wilayahnya ini. Jadi bagaimana Bu? Oke, baik. Jadi sebenarnya Bu, kalau walaupun di sini terdatakan ini untuk kanol ya, untuk pendataan sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab di desa atau kelurahan tersebut? Ini sebenarnya fungsi dari kanol ini itu ya Bu ya. Jadi kita ingin mendata seluruh PKB, PLKB yang ada, dan wilayah mana sih sebenarnya desa binaan atau kelurahan binaan masing-masing PKB. Nah nanti di form-form lainnya, misalnya pada saat pengisian Poktan atau kegiatan Poktan, kegiatan-kegiatan lainnya, di situ akan kita pada saat pengisian data kegiatan itu kita harus menandai PKB mana yang misalnya PKB mana yang melakukan kegiatan, yang memberikan penyuluhan, yang memberikan misalnya KIE individu dan sebagainya. Nah itu akan tertandai ke PKB yang melakukan kegiatan tersebut secara real. Jadi di sini bisa sebenarnya Newsiga ini sangat akan membantu
siapa sih sebenarnya yang bekerja di lapangan, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab, apakah dua ini sinkron atau tidak gitu Bu. Kalau di sini kan kita berbicara, kita ingin mendaftarkan semua PKB dan PLKB, dan kita ingin tahu desa mana binaannya. Nah nanti untuk di R2, R1 maksudnya, R1 untuk kegiatan-kegiatan POKTAN, kegiatan yang lainnya, pada saat kita melaporkan ada kegiatan penyuluhan, ada kegiatan pembinaan, di situ kita akan memasukkan siapa PKB atau PLKB yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, di situ nggak harus dari wilayah binaan tersebut. Bisa jadi kita bisa menandai memang siapa yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi bisa dilihat, oh ternyata yang kerja selama ini atau melakukan kegiatan di wilayah tersebut adalah PKB ini atau PLKB ini. Sementara padahal yang punya kegiatan, yang punya binaan itu PLKB ini. Jadi bisa kelihatan Bu melalui Nusiga ini. Begitu ya Bu ya? Jadi begini Ibu, misalnya contoh kecil saja, di Kaluku ini kan ada 14 desa kelurahan. Sementara misalnya setelah kita lihat SK, PKB-nya lebih dari 14. Apakah semua PKB itu saya input semua ke Nusiga, atau saya input juga hanya sesuai dengan jumlah desa? Itu maksud saya. Oh begitu. Yang kalau di sini kan kita ingin menginput data PKB-nya ya Bu ya. Jadi semua PKB harus didata Bu. Kalau semua PKB harus didata berarti di sistem nanti di SIGA masih akan ditemukan satu desa akan membawahi satu desa dua orang. Ada beberapa PKB yang akan membawahi satu desa atau kelurahan atau pembinaan ya Bu ya. Iya. Nah kalau itu karena sebenarnya kan sistem yang dibuat di Nusiga ini memang mengikuti dari aturan yang ada ya Bu ya. Nah fakta di lapangan ternyata memang ada banyak PKB yang mungkin memiliki satu binaan bersama-sama. Nah kalau ini kebijakannya nanti mungkin saya tanyakan terlebih dahulu karena belum bisa saya jawab. Nanti saya catat dulu ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ya dari Bu Dian silakan Bu. Ya, saya langsung to the point ya, Bu Hilda, karena saya sebenarnya sudah sampaikan di awal pada saat materi mekanisme. Jadi gini, untuk kasus yang pertama tadi Ibu Hilda sampaikan bahwasannya pilihan yang ditawarkan oleh OPDKB Kabupaten bahwasannya terkait dengan PLKB non PNS yang memang katanya sudah terdaftar di pusat, berarti dia yang harus didahulukan untuk memegang desa binaan. Padahal yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan lapangan, tetapi kegiatan di administrasi di OPDKB, gitu ya Bu Hilda. Nah, terkait dengan permasalahan itu, tentu akan menjadi suatu kendala, suatu permasalahan ketika yang sudah disampaikan oleh Bu Samsam, bahwa ketika pelaporan R1 nanti tentu tidak akan sinkron. Yang kedua, di Evisum, teman-teman PLKB tentu akan mengisi beberapa kegiatan juga sesuai dengan desa binaan. Betul ya? Dan aturannya di Evisum juga sama dengan aturan yang ada di pelaporan Nusiga, bahwa ketentuannya petugas hanya boleh desa hanya boleh dikelola atau dibina oleh satu petugas, tetapi satu orang petugas bisa membawahi beberapa wilayah binaan, gitu ya. Itu ketentuan. Kemudian saya lanjut, bagaimana kalau misalnya PLKB-nya atau petugasnya di satu wilayah, ya satu kecamatan, terdapat berlebih daripada desa binaan. Gimana tuh Bu? Nah, solusinya hanya satu, mutasi. Kenapa? Karena tentu supaya dia mendapat wilayah binaan sebagai dasar dia berkinerja. Tentu dia akan membutuhkan wilayah binaan yang nantinya akan terlink pada Evisum, ya kan, untuk melakukan kegiatan. Demikian halnya juga ketika di aplikasi Nusiga pelaporan, tentu dia juga harus terdata di K0,
dan hanya bisa didaftarkan di satu wilayah binaan. Nah, kalau dia tidak terdaftar, baik itu di e-visum maupun di K0, karena sistem memblokir tuh, Bu. Nggak bisa dua, nggak bisa masuk. Kalau tidak mutasi ya gimana? Ya tetap aja tidak mutasi, tetapi tidak bisa masuk di e-visum maupun di aplikasi K0 Newsiga. Itu ya. Itu sudah sangat rasional sekali karena pusat sudah mengultimatum bahwa begitu aturannya. Satu wilayah binaan hanya boleh dibina oleh satu petugas, tidak bisa dua. Oh, Jelas Bu Nurhilda? iya Bu, jelas. Jadi dengan Jelas ya. dengan penjelasan ini dari Ibu, kami juga bisa lanjutkan ke OPD karena kemarin itu bahasanya seperti itu Bu, bisa dua karena PLKB itu kan yang PNS dia punyanya Pemda, jadi dia tidak terdaftar. Sementara yang didahulukan adalah yang mengisi e-visum. Mungkin benar, tetapi ketika berkinerja di e-visum, bagaimana dia mau mengisi? Bagaimana juga mau untuk pelamporan aplikasi Newsiga karena itu akan merujuk kepada orang yang membina? Akan Ya, sangat Bu. susah. Gitu ya. Boleh-boleh saja seperti itu kebijakannya, tetapi tentu tidak akan sinkron ke depannya. Oh iya Bu, Itu paham ya. Mas, paham Bu ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan lanjut Bu Samsam. Bu, sedikit Bu. Bisa bertanya sedikit Bu. Masalah ini tadi penjelasannya Ibu mengenai yang membina PLKB dengan PKB yang membina satu desa. Seperti kasusnya Pak Saripudin Nonci di sini Bu, dia kan selaku PKB membawahi 2 desa binaan. Sedangkan desa binaannya itu masing-masing memiliki PLKB non PNS. Bagaimana kasusnya begitu Bu? Apakah tidak jadi masalah nantinya? Ya tentu jadi masalah Bu. Jadi memang harus benar-benar ada pembagian wilayah yang benar-benar adil dan merata. Ini menyangkut kinerja teman-teman juga ketika didaftarkan baik itu K0 petugas maupun pada e-visumnya nanti. Jadi memang harus ada pembagian wilayah kinerja yang adil dan merata. Kalau saya tidak salah sudah diserahkan ke masing-masing kabupaten untuk melakukan hal itu. Tapi pada kenyataannya Bu, dilihat dari situasi saat ini, saya misalnya selaku PKB membina 3 desa dan masing-masing desa itu tidak ada PLKB-nya. Jadi yang menjadi kendala di sini pemerataan yang Ibu maksud tadi itu tidak terjadi di wilayah saya. Termasuk Pak Saripudin Nonci misalnya, kalau memang kabupaten bisa memeratakan seluruh tenaga yang ada di lini lapangan, otomatis dia bisa serahkan itu. Misalnya saya karena tidak ada yang bantu PLKB di lapangan, bisa diserahkan kepada Pak Saripudin Nonci, salah satu desa binaan saya. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Betul sekali, makanya itulah yang perlu dilakukan oleh OPDKB untuk membagi secara adil dan merata, ya, karena pasti ada yang ada yang berlebih, ada yang kemudian sama sekali kewalahan dengan beberapa desa binaan, ya kan, karena adanya kelebihan di satu tempat wilayah gitu. Sementara nanti teman-teman ketika menginput itu pasti akan terkendala pada K0 maupun e-visumnya. Nah, kalau itu terjadi, kalau e-visumnya tidak ada wilayah binaan, berarti dianggap tidak berkinerja. Kalau dianggap tidak berkinerja, itu buntutnya pada penerimaan tunjangan kinerja. Saya kira simpel aja, Bu. Oh iya Bu, makasih Bu informasi. Baik, terima kasih. Ibu, apa saya lanjut saja untuk form berikutnya ya? Iya, lanjut aja Bu Samsam. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, saya lanjut untuk form K0 PPKBD. Kurang lebih untuk yang PKB tadi sudah terjawab ya pertanyaannya. Nah,
Untuk kanal PPKBD juga mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar juga. Untuk bagian atas itu merupakan kode register, di mana seperti tadi kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, dan kode SDM untuk PPKBD itu huruf C, dan nomor register SDM-nya 2 digit. Itu kalau di aplikasi akan tergenerate atau terinput secara otomatis. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mengosongkan saja untuk nomor register PPKBD. Bagian bawah seperti biasanya ada identitas dari PPKBD, nama PPKBD-nya, alamat, jalan, desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, kemudian informasi terkait institusi PPKBD-nya, apakah ada SK pengukuhan, bila ada nanti Bapak Ibu silakan menuliskan nomor SK-nya dan tanggal dikeluarkannya SK, kemudian siapa yang mengeluarkan SK tinggal dicentang, apakah kepala desa, kecamat, PDKB, ataupun bupati atau wali kota. Kemudian sumber dana kegiatan operasionalnya, APBN atau dari swadaya atau dari APBD, mitra ataupun ADD. Kemudian media pendukungnya yang digunakan dalam berkegiatan, apakah tersedia materi KIE, buku saku, alat peraga, dan lainnya, atau tidak memiliki, bisa mencentang kode 5. Kalau misalnya lebih dari satu media pendukungnya bisa dicentang lebih dari satu. Kemudian untuk saluran komunikasi, apa yang digunakan bisa dipilih lebih dari satu, apakah menggunakan aplikasi Simili, medsos, radio komunitas, atau tatap muka. Kemudian di bagian ini merupakan bagian pengisian data pengurus, jadi nama jabatan pengurus PPKBD, kemudian nomor NIK-nya, itu sudah pasti bisa diisi dengan kode 16 digit, kemudian nama pengurusnya siapa, jadi misalnya ketuanya siapa, nomor HP si pengurus tersebut, kemudian di sini juga ada kode pendidikan, jadi misalnya pendidikannya, latar belakang pendidikan terakhirnya SD, jadi ditulis kode 1, kalau misalnya perguruan tinggi, artinya ditulis kode 4. Kemudian pelatihan yang sudah diikuti, misalnya apakah sudah mengikuti pelatihan, pencatatan pelaporan, penyusunan rencana kerja, ataupun belum dilatih. Kalau misalnya belum dilatih, artinya tulis kode 5 saja, tapi kalau misalnya sudah mengikuti pelatihan RR dan KIE misalnya, jadi ditulis kode 1,3 gitu ya. Nah, mungkin kalau di Sulbar sendiri, kebanyakan untuk PPKBD, sub PPKBD dan kelompok KB-nya misalnya hanya satu orang. Jadi kalau misalnya cuma satu orang, artinya yang ditulis di bagian pengurus itu cukup ketuanya saja. Jadi nama-nama PPKBD-nya ditulis di bagian ketua, nomor NIK-nya juga dituliskan sesuai dengan NIK orang tersebut. Dan di bagian bawah yang menyetujui ini kepala desa, dan di sini ketua PPKBD-nya siapa, nanti akan silakan ditulis Bapak Ibu dan ditandatangani. Seperti itu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan terkait kanal PPKBD, Bapak Ibu, apa sudah cukup jelas? Halo? Sudah cukup jelas? Kalau misalnya sudah cukup jelas, saya pindah. Oke, baik. Saya pindah ke kanal sub PPKBD. Jadi sama seperti kanal PPKBD, juga komponen pengisian formnya juga sama, nomor register bagian atas, kemudian identitas sub PPKBD, mulai dari nama sub PPKBD-nya, alamatnya mohon dicatat dengan detail, kemudian informasi institusinya berupa apakah tersedia SK pengukuhan, kalau ada silakan menuliskan nomor SK-nya, kemudian tanggal dikeluarkannya SK, dan siapa yang mengeluarkan SK tersebut, tinggal dicentang oleh Bapak Ibu. Kemudian sumber dana kegiatan operasionalnya tinggal dicentang, bisa pilih lebih dari satu, kemudian media pendukungnya juga, kalau misalnya tidak memiliki, nanti tinggal dicentang bagian 5, tidak memiliki, dan saluran komunikasinya bisa dicentang lebih dari satu. Bagian bawah juga sama, ketika misalnya cuma ada satu orang, PPKBD, artinya yang ditulis di bagian ketuanya saja, nanti yang bertanda tangan di bawah juga cukup satu orang tersebut. Nanti disetujui oleh kepala desa atau lurah
Untuk bagian kode pendidikan sama seperti tadi untuk pengisian PPKBD. Jadi kode pendidikan dituliskan di sebelah kolom nomor handphone, kemudian kode pelatihannya juga sama. Kalau misalnya belum pernah mengikuti pelatihan apapun, artinya yang dituliskan cuma kode 5. Kalau misalnya sudah mengikuti pelatihan, bisa dituliskan misalnya kode 1,2, artinya sudah mengikuti pelatihan RR dan penyusunan rencana kerja. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu, kurang lebih sama untuk pengisian K0 PPKBD dan K0 sub PPKBD. Mungkin kita bisa lanjut lagi ya Bapak Ibu untuk pengisian K0 POKB atau kelompok KB. Nah, yang bagian ini sama juga, bagian atasnya merupakan pengisian untuk nomor register. Di sini kodenya kode E untuk kelompok KB. Kemudian nama kelompok KB-nya silakan dituliskan, alamatnya di mana, kemudian apakah ada SK pengukuhannya, nomornya juga dituliskan, tanggal pengukuhan SK-nya kapan, dikeluarkan oleh siapa juga bisa dicentang, kemudian sumber dana kegiatan operasionalnya, media pendukungnya, sama seperti tadi untuk pengisian PPKBD dan PPKBD. Pengurusnya pun sama, kalau misalnya cuma ada satu, Bapak Ibu silakan mengisi pada bagian ketua. Kemudian sama tadi kode pelatihannya juga, kode pendidikannya juga bisa dituliskan, konsepnya mirip seperti pengisian untuk K0 PPKBD, sub PPKBD. Yang dibawa, yang bertanda tangan si ketua dari kelompok KB tersebut. Nanti menyetujui kepala desa atau lurah. Kurang lebih seperti itu untuk K0 PPKBD, sub PPKBD, dan K0 POKB. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Apa sudah cukup jelas ya?